Rohingya merupakan suatu kelompok etnis Muslim yang hidup di Myanmar selama berabad-abad lamanya. Mereka adalah kaum minoritas dikarenakan penduduk Myanmar mayoritas memeluk agama Buddha. Hal itulah yang membuat pemerintahan Myanmar menyangkal kewarganegaraan dari etnis Rohingya ini dan mereka dikecualikan dari sensus penduduk tahun 2014. Pemerintahan Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya ini adalah berasal dari Bangladesh, jadi mereka bukan merupakan warga pribumi dari bangsa Myanmar itu sendiri. Selama di Myanmar, Rohingya menjadi populasi Muslim terbesar di Myanmar, dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa di tahun 2017. Sebagian besar warga Rohingya hidup di negara bagian Myanmar yaitu Rakhine. Masyarakat Rohingya merupakan penghuni di daerah Arakan yang dipimpin oleh Raja Sulaiman Shah pada tahun 1420. Raja Sulaiman Shah ini sebelumnya adalah Raja Buddhis bernama Naramekla. Sayangnya kerajaan tersebut diambil kuasa oleh Raja Myanmar pada tahun 1784 dan tahun 1824, Arakan menjadi koloni Inggris. Rohingya mengalami masa buruk ketika dijajah oleh Inggris dan berlanjut sampai penjajahan Jepang yang menyerang Burma pada tahun 1942. Setelah Myanmar merdeka pada tahun 1948, terjadi ketegangan antara pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya. Warga Rohingya ditolak untuk menjadi warga negara Burma atau Myanmar dan terjadilah pengucilan terhadap mereka. Rohingya mendapat perlakuan buruk di mana-mana dikarenakan Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan Myanmar. Hal itulah yang kemudian membuat Rohingya mendapatkan berbagai perlakuan buruk dari warga setempat. Mereka mengalami pembunuhan, penyiksaan, dan ancaman lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Rohingya keluar dari Myanmar untuk menghindari kekerasan dari aparat setempat. Rohingya mengalami aksi kekerasan besar-besaran pada 25 Agustus 2017 di Rakhine. Pihak militer Myanmar melakukan aksi brutalnya dengan menghancurkan desa-desa Rohingya dan menewaskan ribuan korban. Peristiwa tersebut mendapat perhatian PBB dan menganggap bahwa adanya niat genosida terhadap etnis Rohingya. Meskipun begitu, pemerintahan Myanmar menolak tuduhan tersebut. Mereka tidak mengakui bahwa mereka akan menggunakan genosida untuk memusnahkan etnis Rohingya. Segitu bencinya pemerintahan Myanmar ini dengan etnis Rohingya. Dikarenakan berbagai macam peristiwa kekerasan tersebut, akhirnya etnis Rohingya ini memutuskan untuk mengungsi melarikan diri ke Bangladesh karena Bangladesh merupakan satu negara yang dekat dengan Myanmar. Selain itu, etnis Rohingya ini juga mereka lebih mirip sama orang Bangladesh daripada orang Myanmar itu sendiri. Hal inilah yang membuat mereka mengalami berbagai macam penolakan di negara tersebut. Etnis Rohingya ini berpikir dengan kabur ke Bangladesh, mereka akan hidup dengan baik dan layak di sana. Namun sayangnya sama aja, mereka masih mengalami berbagai macam penindasan di Bangladesh, walaupun di berita itu Bangladesh sudah menyediakan tempat khusus untuk etnis Rohingya ini, namun mereka tetap saja tidak betah di sana karena mereka mengalami kesulitan dari berbagai aspek. Hal itulah yang membuat mereka memutuskan untuk melarikan diri lagi dari Bangladesh untuk mencari perlindungan di negara-negara lain atau negara-negara terdekat. Ada 3 alasan kenapa Rohingya tetap melarikan diri dari Bangladesh, padahal yang kita tahu Bangladesh sudah menyediakan segalanya untuk mereka, seperti tempat tinggal yang dikhususkan untuk mereka dan kehidupan yang dijamin layak seperti apa yang beredar di internet.
Alasan yang pertama kenapa Rohingya memutuskan untuk kabur dari kamp-kamp yang ada di Bangladesh adalah masalah keamanan. Kondisi di kamp ternyata mereka mengalami banyak penculikan, pemerasan, pembunuhan, penembakan dan serangan, dan berbagai kasus kekerasan-kekerasan lainnya. Jadi mereka berpikir ini sama saja dengan mereka bertahan di Burma, tidak ada bedanya. Jadi walaupun mereka sudah hidup di kamp, namun keamanan mereka tidak terjamin karena mereka masih mengalami berbagai macam bentuk penyerangan dari kelompok-kelompok kriminal tertentu yang tidak bisa mereka hindari, dan keamanan mereka pun tidak terjamin. Walaupun mereka dapat tempat tinggal, mereka bisa makan dengan gratis, namun keamanan dan keselamatan mereka tidak terjamin. Akhirnya mereka memutuskan untuk melarikan diri dari Bangladesh. Alasan yang kedua adalah kekurangan sumber makanan. Jadi kita ketahui bahwa Rohingya ini mungkin karena kerjaan mereka hanyalah rebahan, tiduran, dan main handphone, akhirnya mereka itu lebih sering lapar, cepat lapar, dan mereka butuh makanan yang lebih banyak lagi. Jadi mungkin mereka tidak puas dengan porsi makanan yang sedikit. Jadi mereka butuh porsi makanan yang lebih besar seperti itu. Jadi mereka tidak bisa bertahan hidup dengan nasi bungkus yang isinya nasinya tuh sedikit gitu. Seperti kita beli makanan di warteg, misalnya hanya 10.000 atau 12.000 itu nasinya hanya segini. Nasi seperti ini tidak cukup untuk lambung etnis Rohingya. Jadi mereka butuh porsi makanan yang lebih besar lagi seperti yang ada di negara kita mungkin. Karena masalah porsi-porsi makanan ini juga yang menyebabkan etnis Rohingya ini memutuskan untuk kabur dari kamp-kamp yang ada di Bangladesh. Jadi mereka merasa kekurangan makanan. Jadi walaupun mereka sudah tidur, makan, minum semua gratis, namun etnis Rohingya ini merasa itu masih belum cukup. Jadi itu tuh sedikit. Jadi masih belum cukup bagi mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk kabur ke negara lain, di mana negara yang bisa menyediakan porsi makan yang lebih cukup. Ya, lebih cukup menurut mereka. Karena kesulitan dalam hal masalah makanan ini pula, akhirnya mereka memutuskan untuk kabur dari kamp-kamp tersebut. Alasan yang ketiga adalah sulit mengakses pendidikan dan masalah pekerjaan. Kita tahu bahwa ketika kita datang ke satu negara, kita tidak bisa seenaknya ya. Misalnya kita hanyalah pengungsi, maka kita tidak bisa sekolah, kita tidak bisa kerja, kecuali harus ada surat izin masuk yang jelas ya, atau kita mengantongi izin-izin untuk itu. Hal inilah yang membuat etnis Rohingya ini mungkin bosan tiap hari rebahan di camp aja, rebahan main handphone, dan mereka tidak mendapatkan akses untuk pendidikan, mereka tidak bisa kerja, mereka tidak bisa cari nafkah di Bangladesh walaupun mereka itu mirip ya, mereka itu kayak sama gitu, kayak satu rasnya tuh sama, tapi tetap aja mereka tidak diterima untuk itu. Bahkan etnis Rohingya di Bangladesh ini dilarang untuk belajar bahasa dari Bangladesh ini sendiri. Jadi Bangladesh ini hanya mau menampung, tidak dengan untuk menjadikan mereka warga negara dari Bangladesh itu sendiri. Walaupun mereka punya kemiripan secara ras, secara kasat mata gitu mereka mirip, tapi Bangladesh hanya menampung mereka sebagai pengungsi aja, tidak ada niat untuk menjadikan mereka warga negara Bangladesh. Hal inilah yang membuat ketidakpuasan yang dirasakan oleh etnis Rohingya ini, sehingga mereka memutuskan untuk kabur saja dari Bangladesh dan mencari negara-negara yang bisa menerima mereka. Mereka bisa akses pendidikan untuk anak-anak cucu mereka, mereka bisa kerja, mereka bisa cari nafkah di negara tersebut. Negara seperti inilah yang diinginkan sama Rohingya ini. Karena dengan adanya berbagai macam kontroversi tersebut, akhirnya etnis Rohingya ini memutuskan untuk kabur dari kamp Bangladesh dan datang ke Indonesia, tepatnya di Aceh. Karena pada saat itu warga kita ini kan belum tahu gimana kelakuan dari etnis Rohingya ini sendiri. Jadi etnis Rohingya ini disambut dengan sangat baik, ramah, dan diperlakukan sangat manusiawi.
Karena itulah mereka merasa sangat betah di negara kita walaupun mereka belum bisa bekerja, mereka belum bisa mengakses pendidikan dan sebagainya, namun mereka sudah sangat betah dan hidup bahagia di negara kita karena warga di Aceh juga sangat welcome dan menyambut mereka dengan baik. Walaupun begitu, Indonesia ini bukan merupakan tujuan akhir dari etnis Rohingya ini. Etnis Rohingya ini ke Indonesia hanyalah sebagai tempat persinggahan karena mayoritas tujuan mereka adalah Malaysia. Kenapa mereka memilih Malaysia? Karena di Malaysia mereka bisa bekerja, mereka bisa mengakses pendidikan, dan mungkin mereka bisa memiliki sedikit kebebasan dibanding negara lainnya. Entah mereka bisa mengakses pendidikan atau enggak, tapi yang pasti di Malaysia mereka bisa bekerja. Bahkan yang beredar di media sosial ada yang sampai buka warung, buka kios sayur, buka toko sembako, kios sembako. Sampai diprotesin sama warga-warga Malaysia. Namun mereka punya kebebasan yang lebih ya di Malaysia dibanding negara-negara lainnya. Akhirnya Malaysia ini menjadi tujuan utama dari etnis Rohingya ini. Karena di Malaysia ini mereka udah saking banyaknya di sana dan mereka sudah bisa bekerja, bisa membuka usaha kecil-kecilan, hingga si Rohingya ini semakin menjadi-jadi seperti mereka minta untuk punya KTP setempat, bahkan mereka minta untuk disediakan tempat tinggal khusus seperti ya diakui sebagai warga negara di negara tersebut. Nah, dan untuk di Aceh ini sendiri, karena dari yang kelompok pertama datang itu disambut dengan baik dan warga Aceh pun sangat welcome terhadap mereka. Bahkan pada saat itu Presiden kita Jokowi sempat menolak kedatangan etnis Rohingya tersebut, namun terjadilah demo besar-besaran. Ya, wajar aja sih. Aku yakin mereka berdemo itu karena mereka menolak genosida, mereka menolak kekerasan terhadap kemanusiaan. Jadi wajar aja. Siapa sih yang tega kan melihat orang lain dibantai? Jadi mungkin mereka lebih ke aksi kemanusiaan aja karena mereka sendiri belum tahu gimana kelakuan dan perangai dari etnis Rohingya ini sendiri kan mereka belum tahu karena pada saat itu yang datang juga sedikit, belum ribuan, jadi hanya berapa ratus gitu. Jadi wajar aja mereka berpikir ya kayaknya terlalu jahat ya ketika kita menolak karena kan masyarakat juga belum tahu seperti apa perangai sebenarnya dari etnis Rohingya ini. Jadi kita sebagai manusia ya pasti punya hati, kita pasti nggak tega lihat orang dianiaya, lihat orang dibantai, apalagi perempuan dan anak-anak. Siapa yang tega kan? Karena terjadi huru-hara dan demo-demo itu, akhirnya pemerintah kita pun ya udah welcome dan menerima etnis Rohingya ini dengan baik, diterima, diberi penampungan, diberi makan 3 kali sehari, diberi uang saku. Karena seperti itu akhirnya si etnis Rohingya ini pun merasa nyaman dan mungkin kabar pun akhirnya berhembus di saudara-saudara mereka lainnya yang ada di Bangladesh sana. Akhirnya mereka pun terus berdatangan ke Aceh. Mereka terus berdatangan, jadi perahu mereka itu terdampar terus setiap bulan. Terdampar kayak apa ini? Terdampar kok tiap bulan. Jadi kan ketika di awal kita hanya menerima beberapa nih, misalnya 100 atau 200, oke, masih aman-aman aja. Namun karena mereka merasa nyaman dan enak, akhirnya yang lain pun mendengar hal tersebut, akhirnya mereka terus-terusan terdampar di negara kita. Dan puncaknya ada di tahun 2023 kemarin, itu sudah mencapai 1.800 orang di akhir Desember. Udah 1.800. Yang awalnya hanya berapa ratus aja, 100 atau 200 itu ya masih gampang diurus lah. Kalau sudah 1.800 ini akhirnya menimbulkan huru-hara di mana-mana. Mereka membuat kekacauan di Aceh sehingga warga setempat pun yang awalnya welcome menerima mereka akhirnya kebalik, mereka mulai membenci dan tidak suka dengan etnis Rohingya ini. Alasannya kenapa?
Karena etnis Rohingya ini perangainya benar-benar tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Kerjaan mereka tiap hari hanya rebahan di camp, makan 3 kali sehari. Itu pun mereka masih protes masalah porsi makanan. Kayak porsi makanannya tuh sedikit, segini. Jadi mereka tuh butuh yang segini, tapi mereka dikasihnya segini. Ya sama seperti di Bangladesh. Alasan mereka lari dari Bangladesh juga gara-gara perkara makanan yang mereka merasa tidak lagi cukup. Akhirnya mereka memutuskan larilah ke Aceh, karena awal-awal warga Aceh ini kan welcome, warga kita welcome karena ya berdasarkan rasa kemanusiaan. Karena kita juga belum tahu kan seperti apa etnis Rohingya ini. Karena rasa kemanusiaan itulah akhirnya kita welcome dan menerima mereka. Namun semakin banyak akhirnya semakin susah diurus dan ngelunjak. Dari sekian banyak itu kan pasti ada yang kelakuannya yang di luar nalar gitu, yang aneh-aneh. Jadi yang pasti tidak semua dari etnis Rohingya ini berulah, pasti enggak, tapi sebagiannya itu pasti ada orang-orang tertentu. Jadi mereka itu protes masalah porsi makan, padahal warga negara Indonesia ini bangun jam 5 pulang malam untuk bisa makan. Etnis Rohingya hanya rebahan, tiduran, mereka makan minum gratis, tapi masih sempat-sempatnya protes soal porsi makanan yang cuman segini. Jadi mereka butuh porsi makan yang segini, tapi dikasihnya segini yang nggak cukup. Mereka protes masalah porsi makanan ini. Nah itu membuat warga tuh geram dan mereka menganggap bahwa Rohingya ini meresahkan. Selain itu Rohingya ini juga buang sampah sembarangan. Mereka mengotori tempat sembarangan. Ya emang udah jadi habit, kebiasaan mereka seperti itu. Dan kita tahu bahwa di Aceh ini sangat identik dengan syariat Islam ya, kayak apa-apa itu kayak lebih identik dengan keislamannya. Nah, sedangkan etnis Rohingya ini walaupun mereka adalah Muslim, namun mereka itu tidak berkelakuan ya, berperilaku itu sesuai dengan syariat Islam. Seperti mungkin mereka pacaran di camp atau melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Ini yang membuat masyarakat Aceh ini semakin gerah dan tidak betah dengan kelakuan etnis Rohingya ini. Ditambah lagi perahu etnis Rohingya ini yang terus terdampar di Aceh. Yang sebelumnya hanya sebulan sekali terdampar, ini setiap minggu mereka terdampar terus. Ini terdampar apa disengaja? Usut punya usut, ternyata terdampar ini bukanlah terdampar seperti yang kita tahu. Misalnya orang tuh berlayar di tengah lautan, mereka kehabisan bahan bakar, kemudian mereka terdampar, terbawa arus dan sebagainya. Enggak, jadi mereka memang udah diniatkan lari dari Bangladesh ini dan tujuannya adalah ke Aceh. Jadi mereka tidak terdampar, tapi memang sengaja diselundupkan ke Aceh. Karena dengan semakin membeludaknya perahu-perahu Rohingya yang terus terdampar dan terdampar, akhirnya warga pun mulai tidak tahan dan melakukan aksi penolakan. Warga pun mulai tidak tahan dan melakukan aksi penolakan terhadap etnis Rohingya ini. Ketika perahu mereka terdampar di Aceh, warga hanya memberi sembako seperti beras, Indomie dan lain-lainnya, lalu perahunya ditarik lagi kembali ke laut karena warga Aceh sudah muak dan tidak mau lagi menerima warga Rohingya karena sudah kebanyakan ya. Kalau diterima-terima terus lama-lama Aceh jadi bisa jadi penuh dong sama orang Rohingya ini. Akhirnya warga Aceh ini memutuskan untuk menolak warga Rohingya. Namun kalian tahu apa yang dilakukan sama warga etnis Rohingya ini? Mereka membuang sembako bantuan yang diberikan oleh warga setempat, mereka membuangnya ke laut. Karena mereka tidak mau bantuan, mereka nggak butuh sembako, mereka ingin mendarat, mereka ingin turun ke daratan di Aceh dan tinggal di Aceh. Itu yang mereka mau, jadi mereka nggak butuh sembako, mereka nggak butuh bantuan semacam itu. Karena mereka sendiri punya bahan makanan yang cukup ya di perahu itu. Walaupun mereka terlihat seolah-olah orang kelaparan di atas kapal, tapi entahlah,
gitu. Dari salah satu content creator di TikTok, dia menunjukkan kapal-kapal kayu Rohingya yang terdampar itu ketika dia pergi ke sana ngecek dan ngevideoin kapal tersebut, ternyata masih banyak kayak semacam beras. Jadi ternyata etnis Rohingya ini mereka tidak berlayar dengan kapal kosong, namun mereka mempunyai persediaan makanan yang cukup di kapal. Jadi mereka memang sengaja diselundupkan ke Aceh, ke negara kita. Dan bahkan dari kabar-kabar burung yang beredar, bahwa setiap jiwa yang diselundupkan ke Indonesia ini mereka membayar 7 sampai 14 juta, sekitaran segitulah. Kalau aku salah, mungkin kalian bisa ralat di kolom komentar. Jadi mereka membayar sebanyak itu untuk bisa diselundupkan ke Indonesia. Ya kalau kita berpikir dari mana sih uangnya Rohingya ini? Mungkin mereka menabung, ngumpulin uang-uang jatah bulanan mereka itu ya. Mereka ngumpulin, nabung, karena kan makan udah gratis ya. Jadi uang-uang itu mungkin mereka kumpulin. Jadi kalau udah cukup ya mereka bayar untuk diselundupkan ke negara tujuan, entah ke Indonesia ataupun ke Malaysia. Nah, karena saking enaknya mereka hidup seperti ini, akhirnya beredarlah berita kalau si Rohingya ini ngelunjak. Jadi setelah makan tidur gratis, mereka minta diberi KTP, mereka minta diberi pulau kosong gratis, diberi tanah gratis untuk bisa tinggal. Mereka minta hak untuk bisa tinggal di negara kita. Mereka minta hak untuk bisa punya KTP diakui sebagai warga negara kita, agar mereka bisa sekolah, mereka bisa akses pendidikan, anak-anak mereka itu bisa belajar, bisa pergi ke sekolah, dan orang-orang dewasanya bisa bekerja, bisa cari nafkah di negara kita seperti di Malaysia. Nah, dengan beredarnya kabar-kabar seperti ini, akhirnya warga Indonesia itu semakin geram dong. Gak cuma warga Aceh aja, bahkan satu negara warga Indonesia ini pun mulai geram dan tidak terima seandainya Rohingya ini diberi pulau kosong, diberi KTP. Wah, enak benar dong mereka. Kita aja kerja udah mati-matian aja masih belum bisa beli tanah, ada yang masih belum bisa punya rumah. Bisa-bisanya etnis Rohingya ini dikasih KTP. Kita aja harus kerja siang malam untuk bisa beli tanah, untuk bisa punya rumah. Bisa-bisanya etnis Rohingya ini dikasih KTP gratis, dikasih pulau gratis, dikasih tanah gratis. Mana boleh kayak gitu kan? Akhirnya warga ini berbondong-bondong mensuarakan suara mereka di media sosial. Mereka menolak etnis Rohingya. Mereka menolak Rohingya dikasih KTP. Mereka menolak Rohingya dikasih pulau. Dan di Aceh tuh lebih seru lagi ya. Dan untuk di Aceh sendiri sampai mahasiswa ini turun tangan untuk mengusir etnis Rohingya ini. Terjadilah demo, mereka demo ke campnya pengungsian Rohingya ini ya. Sampai-sampai diliput di berita berbagai negara ya, kalau etnis Rohingya ini diusir mengalami penolakan sama warga negara kita, sama rakyat kita ya. Wajar ya ditolak gitu. Mereka semakin dikasih hati minta jantung gitu. Mereka juga perangainya seperti itu ya, siapa yang nggak betah. Padahal mahasiswa ini kan hanya melakukan demo penolakan aja, karena pemerintah yang terlihat kayak masih diam aja gitu. Padahal masyarakat tuh udah demo sana sini, tapi pemerintah tuh kayak masih slow seperti itu. Akhirnya ya mahasiswa pun turun tangan dan melakukan hal tersebut. Ketika terlihat di berita itu kan kayak agak-agak anarkis ya. Namanya juga wartawan ya, kalau nyorot berita itu pasti ngambilnya di part-part yang heboh-heboh gitu kan. Ya kalau nggak heboh mana seru ya kan. Akhirnya terlihat seperti itu, padahal sejatinya itu hanyalah seperti demo-demo biasa aja sih. Mereka melakukan penolakan karena mereka tidak mau lagi menerima etnis Rohingya ini yang semakin hari itu semakin banyak. Mereka terdampar setiap minggu loh, bukan setiap bulan. Kalau begini terus kan lama-lama Aceh ini bukan lagi penuh dengan orang Aceh, tapi bakalan penuh dengan etnis Rohingya. Yang udah makan 3 kali sehari gratis masih aja protes porsinya gitu. Sempat-sempatnya mereka memprotes porsi makanan, padahal warga negara kita sendiri, masyarakat kita aja harus kerja banting tulang untuk bisa beli makan di warteg aja harus banting tulang gitu kan. Kadang-kadang makan Indomie aja
Rohingya udah tiap hari makan nasi ayam, menu yang beda-beda, setiap harinya masih sempat-sempatnya protes masalah porsi nasi. Nah, dan untuk masalah Rohingya yang mau dikasih pulau kosong, dikasih KTP dan segala macam, karena terjadi protes besar-besaran ya di media sosial maupun di Acehnya secara langsung, akhirnya pemerintah pun langsung mengklarifikasi bahwa mereka tidak berniat untuk memberikan KTP kepada etnis Rohingya ini, apalagi tanah atau pulau untuk mereka tinggali. Kalaupun itu dikasih, mengingat karena etnis Rohingya ini kan makin hari makin banyak nih yang datang ke negara kita, jadi tidak mungkin juga mereka ini ditolak, karena ini udah seperti masalah dunia gitu, nggak ada negara yang bisa menolak secara lantang, karena kan ada aturannya, apalagi negara kita ini kan ada dalam PBB gitu, jadi semua ada aturannya, jadi mereka tidak bisa ditolak begitu aja. Jadi pemerintah ini mengusulkan misalnya kalau warga Aceh ini menolak terus, yang mau tidak mau alternatifnya adalah mereka diberi salah satu pulau kosong, ditampung di pulau kosong, yaitu pulaunya adalah Pulau Galang. Pemerintah memutuskan untuk menampung mereka di Pulau Galang jika akhirnya etnis Rohingya ini tidak tahu dikemanakan lagi. Namun hal ini membuat protes dari warga semakin keras ya, mereka melakukan aksi protes di media sosial. Ramai mereka tetap menolak untuk etnis Rohingya diberi Pulau Galang, apalagi diberi KTP. Jadi untuk penempatan di Pulau Galang ini sendiri merupakan alternatif aja jika suatu saat nanti pemerintah sudah tidak punya pilihan lain, ya mau nggak mau mereka bakalan menempatkan etnis Rohingya ini di Pulau Galang. Ya mereka menempatkan etnis Rohingya di pulau itu hanya sebagai pengungsi aja, bukan menempatkan Rohingya di Pulau Galang terus diberi KTP dan segala macam, tidak ya, jadi hanya sebagai pengungsi aja. Namun ya seperti itulah pengungsi Rohingya ini tanpa hentinya terus berdatangan. Dan negara kita pun tidak bisa menolak secara langsung, namun dengan terjadinya protes masyarakat terjadi di mana-mana ini, akhirnya ya mereka yang terakhir-terakhir datang ini sudah mendapatkan penolakan ya. Jadi mereka hanya diberi sembako jika mereka mau nerima ya, kemudian kapal mereka ditarik kembali lagi ke laut. Karena udah 1.800 ini udah termasuk banyak ya. Kalau dibiarkan terus ya gimana ya? Nggak bisa kebayang lagi gimana nanti negara kita ke depannya. Dan satu lagi ya, kenapa di 2023 ini semakin banyak etnis Rohingya terdampar di Aceh? Dari desas-desus yang beredar di internet, karena pada saat itu masyarakat Indonesia ini sangat gencar sekali mendukung Palestina ya, antara masalah Palestina dan Israel ini. Akhirnya kayak setiap buka TikTok itu selalu Palestina, Palestina, Palestina. Jadi hal itulah akhirnya katanya nih ya, katanya dari isu yang beredar ini, si Israel ini geram dengan Indonesia, warga negara masyarakat Indonesia yang sangat brutal membela Palestina ini. Akhirnya Israel menyibukkan kita dengan mengirim etnis Rohingya ke negara kita. Tapi bisa dibilang ya ada iya-iyanya juga sih, karena semenjak kayak masyarakat sibuk memprotes etnis Rohingya ini, akhirnya dari yang sebelumnya kayak buka media sosial itu selalu Palestina, Palestina. Semenjak warga kita disibukkan dengan etnis Rohingya, akhirnya kayak Palestina tuh tenggelam. Maksudnya kayak beritanya tuh tenggelam. Yang biasanya kalau buka TikTok, buka yang lain-lain itu muncul Palestina, self Palestina, dengan masyarakat disibukkan dengan etnis Rohingya ini, akhirnya kayak ketika buka media sosial itu nggak ada lagi kayak Palestina, Palestina, yang ada itu Rohingya, yang ada penolakan terhadap Rohingya, Rohingya terus yang lewat. Jadi sedikit masuk akal juga, bahkan ada berita yang beredar juga bahwa kemungkinan etnis Rohingya yang bakalan masuk ke kita itu sampai 1 juta jiwa. Kayaknya enggak deh ya. Ya jangan sampai lah gitu. Enggak
Ini 1.000 aja udah huru-hara seperti ini ya, apalagi sampai harus 1 juta jiwa. Kalaupun 1 juta jiwa itu mungkin udah berapa puluh tahun ke depannya kali ya, kalau misalnya kita menerima terus ya. Tapi sekarang kan pemerintah udah bergerak, bahkan Angkatan Laut pun udah mulai menjaga Laut Aceh ya, sudah mulai menolak. Jadi 1 juta jiwa itu kayaknya nggak mungkin deh, karena kita sudah bersuara keras untuk menolak etnis Rohingya ini ya. Terserah mereka mau pergi kemana lah, asal jangan di negara kita terus gitu kan. Kalau kita nampungnya sementara ya nggak apa-apa, tapi kalau datang-datang terus sampai sebanyak itu juga kayaknya jangan deh ya, nggak sanggup gitu ngebayanginnya. Jadi menurut kalian gimana sih, apa sebaiknya kita terima mereka atau menolak mereka? Karena kalau ngelihat perempuan dan anak-anak itu kayaknya kasihan juga, cuman ya nggak mungkin juga kita nerima terus, karena sekarang udah ribuan. Nah kalau ribuan ini kan kalau diterima terus nanti jadi puluhan ribu, kalau udah puluhan ribu nanti naik lagi jadi ratusan nanti lama-lama nyentuh ke angka jutaan. Dan kayaknya ini nggak bisa dibiarkan ya, walaupun emang kita masalah kemanusiaan, tapi kan negara di dunia ini bukan hanya kita, harusnya mereka itu pergi ke negara-negara yang lebih maju gitu, maksudnya negara